Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pemaparan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sastra Budaya Indonesia yang diampu oleh Bapak Denny Suswanto, MPD. Pada video pemaparan kali ini, kami, kelompok 2, akan menyajikan pembahasan mengenai karya sastra pada periode Melayu Lama. Berikut adalah apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan budaya Melayu Lama, akan dijelaskan oleh Siva Alika. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah periodisasi Melayu Lama oleh Siva Kamila Mutakin. Lalu, kita akan mengenal ciri-ciri karya sastra pada periode Melayu Lama oleh Silvani Haifa Sabrina. Dan terakhir, kita akan mengetahui contoh-contoh karya sastra apa saja yang lahir pada masa periode Melayu Lama oleh Regita Maulidina Putri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sejarah dan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia umumnya, di samping aneka budaya lainnya. Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Budaya Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat merupakan integritas yang solid. Salah satu hal yang menarik dan menonjol dari budaya yaitu adanya sastra Melayu, terutama sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942. Sastra Melayu Lama mendapat pengaruh besar dari agama Islam, namun ada juga beberapa karya yang muncul dipengaruhi zaman peralihan Hindu-Islam. Kaidah kebahasaan dalam periode klasik tentu dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Sebagian besar tidak memakai bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya mengenai sejarah periodisasi sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama tercipta secara lisan, yaitu terbentuk melalui ucapan atau ujaran. Periode Melayu Lama dimaksudkan sebagai sastra milik suku-suku bangsa di Nusantara sebelum timbulnya perjuangan kebangsaan atau nasionalisme, yaitu berawal dari gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1928 yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berikutnya, periodisasi sastra Melayu Lama terbagi atas 3 periode. Yang pertama, periode zaman purba atau kita menyebutnya sebagai sastra Melayu kuno. Tidak dapat dipungkiri bahwa sastra telah tumbuh sejak zaman itu, yang mana menceritakan tentang kepercayaan orang-orang pada zaman tersebut, yang mana ceritanya atau kepercayaan mereka itu adalah tentang animisme dan dinamisme, dan karenanya cerita-cerita mereka ya berisi tentang kepercayaan kepada roh-roh halus dan kekuatan yang dimilikinya. Berikutnya tentang periode kedua, kesusastraan zaman Hindu-Buddha. Setelah agama Hindu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, kesusastraan Indonesia mendapatkan pengaruh dan berakulturasi dengan kebudayaan Hindu, sehingga sastra di dalamnya mengandung corak-corak Hindu. Begitupun setelah agama Buddha masuk beberapa waktu kemudian, yaitu melalui pengaruh India, maka karya sastra Melayu menjadi terpengaruh. Selanjutnya, pada zaman periode keislaman, setelah agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, karya sastra di Melayu juga menjadi terpengaruh akan budaya-budaya Islam, terutama waktu itu sastra digunakan sebagai alat atau media untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam, yaitu melalui hikayat, cerita nabi, dan juga syair-syair. Begitulah periodisasi sastra Melayu Lama di Indonesia. Karya-karya sastra yang lahir pada saat periode Melayu Lama
memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah statis. Dapat diartikan bahwa setiap karya sastranya terikat dalam suatu aturan-aturan yang ketat. Yang kedua adalah anonim. Dikatakan anonim karena karya sastra yang lahir pada saat periode ini tidak dicantumkan siapa pengarangnya, dan dapat dikatakan juga bahwa karya sastranya menjadi hak milik bersama. Yang ketiga, isi dari sebagian karya sastranya berkisar seputar kerajaan. Yang keempat, penggunaan kata klise. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu yang memiliki ungkapan klise. Klise menurut KBBI sendiri merupakan ungkapan atau gagasan yang sering dipakai. Sebagai contoh, ketika seseorang atau pengarang menggambarkan kecantikan dari seorang putri, maka mereka akan mengungkapkannya dengan kalimat seperti bulan 14. Yang kelima, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Hal itu terjadi karena pada saat itu minimnya masyarakat yang memiliki kemampuan membaca. Yang keenam, banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Arab. Yang ketujuh, berbahasa Melayu kuno. Hal itu dikarenakan oleh pengaruh dari budaya Melayu. Yang kedelapan, berisi ajaran hidup yang mengandung banyaknya pesan moral maupun agama. Yang kesembilan, bersifat khayalan karena diwarnai oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal. Sebagai contoh, ada manusia yang dapat berubah wujud. Yang ke-10 adalah timbul karena adanya adat dan kepercayaan masyarakat. Yang ke-11, umumnya bertemakan istana sentris dan bersifat fantastis. Istana sentris berarti bahwa cerita yang diangkat terikat dengan suatu kehidupan yang ada di dalam istana kerajaan. Sedangkan bersifat fantastis berarti cerita mengandung unsur-unsur hal yang tidak biasa. Pada subbab kali ini, kita akan membahas tentang karya sastra Melayu Lama. Bentuk-bentuk dari karya sastra Melayu Lama ada gurindam, sebuah puisi Melayu lama, hikayat atau prosa, karmina atau pantun kilat, pantun, syair, dan talibun. Contoh-contoh karya sastra Melayu Lama ada cerita Nyonya Kong Hong Nyop, Nona Leoni, Warna-Sari Melayu oleh Kat SJ, cerita Rosina, Nyai Isah oleh F. Wigers, drama Raden B. Suryoretno, syair Java Bang Dirampok, Loven Kui oleh Gou Peng Liang, cerita Oasis oleh Tio Tejin Boen, Nyai Permana, Robinson Crusoe terjemahan, Lawan-Lawan Merah, Mengelilingi Bumi dalam 80 Hari terjemahan, Graf de Monte Cristo terjemahan, Kapten Flamberger terjemahan, cerita Nyi Paina, dan masih banyak karya sastra Melayu lama lainnya. Berikut adalah salah satu karya sastra Melayu lama, yaitu syair Java Bang Dirampok. Syair ini ditulis oleh seorang pengarang Indonesia yang aktif dalam menulis berbahasa Melayu, yaitu Ferdinand Wigers pada tahun 1902 sampai 1903 yang diterbitkan oleh Kong Jengbi dan Ko pada tahun 1922. Ini adalah 4 bait syair dari 470 bait syair Java Bang Dirampok. Pada bait pertama terdapat kata Bismillah yang membuktikan ciri-ciri karya sastra Melayu lama, yaitu isinya yang dipengaruhi oleh pengaruh dari Arab. Pada bait pertama ini merupakan syair pembukaan sebelum bercerita tentang Java Bang Dirampok. Pada bait kedua terdapat nama Cornelius Marius Gentis yang merupakan salah satu perampok Java Sebang. Pada bait ketiga terjadi proses pengejaran yang akhirnya tertangkap. Namun dari 2 perampok tersebut hanya 1 yang berhasil ditangkap, yaitu Herman Gentis yang merupakan kakak dari Cornelius. Pada bait keempat disebutkan waktu kejadian
saat kedua perampok tersebut menjalankan aksinya untuk merampok Java Bank. Pada umumnya, syair ini terinspirasi dari kejadian nyata tentang perampokan di Java Bank, Bank Sentral Hindia Belanda pada saat itu di tanggal 22 November tahun 1902. Syair ini menceritakan lebih kepada aspek penyelidikan dari perampokan di Java Bank yang memuat proses pengejaran pelaku, interogasi, kesaksian, dan pengadilan. Kejadian perampokannya sendiri didapat dari penggambaran para tokoh yang terlibat dalam cerita, yang menjadikan kejadiannya tumpang tindih dan terpotong-potong. Sekian pemaparan yang kami sajikan. Perlu kita sadari bahwasannya karya sastra adalah salah satu produk kebudayaan yang patut kita syukuri keberadaannya. Karena dengan adanya karya sastra, kita dapat mengenal dan mempelajari bagaimana kebudayaan kita, terutama di lingkungan Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.